1905-1904, Prodi S1 PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Mutiara Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa menunjukkan ketidakmampuan pada kondisi fisik, mental, dan emosional. Yang termasuk ke dalam bentuk anak berkebutuhan khusus ini diantara lain tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, tunawicara, kesulitan belajar, gangguan perilaku, kesulitan bersosialisasi, dan anak dengan kesehatan yang terganggu, dan sebagainya. Dalam kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk anak berkebutuhan khusus, tetapi saya hanya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Nah, faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus ini ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Misalnya anak itu membawa kelainan atau membawa sifat cacat sejak lahir. Dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak itu sendiri. Bisa saja karena dia jatuh atau kecelakaan dan dia tinggal di lingkungan yang kurang menunjang pertumbuhan hidupnya. Kedua faktor tersebut dapat diuraikan sesuai dengan periode waktu terjadinya gangguan yang terbagi dalam 3 masa. Pertama, masa prenatal atau masa selama dalam kandungan. Kedua, masa natal atau selama proses kelahiran. Ketiga, masa postnatal atau masa setelah kelahiran. Gangguan yang terjadi pada masa prenatal atau pada masa di dalam kehamilan yaitu 1. Anoksia atau kekurangan oksigen. Pada awal trimester kehidupan bayi sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada peredaran darah janin. Gangguan ini dapat berupa perdarahan, dapat berupa lilitan plasenta yang ada pada saluran pernapasan bayi, dan gangguan karena adanya tekanan dari perut ibu hamil yang diakibatkan karena dia terjatuh. Yang kedua adalah kelainan gen atau kelainan kromosom. Kelainan kromosom ini kerap diungkapkan oleh dokter sebagai penyebab dari terjadinya bayi meninggal setelah lahir, bayi keguguran, dan bayi lahir Down syndrome. Kelainan kromosom ini terjadi pada saat sel sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kelainan kromosom ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja. Yang ketiga adalah infeksi kehamilan. Infeksi yang dialami pada saat sedang mengandung dapat menyebabkan cacat pada janin. Gejala yang biasa dialami pada saat sedang infeksi ini adalah demam, flu, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Biasanya, infeksi ini disebabkan oleh parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti anjing, burung, tikus, dan kucing. Nah, faktor yang menyebabkan infeksi kandungan ini biasa terdapat dari makanan ataupun penyakit yang dialami oleh ibu itu sendiri, misalnya seperti penyakit diabetes dan penyakit kronis seperti asma. Nah, infeksi kandungan ini biasanya bisa dideteksi sejak dini apabila sang ibu rutin mengontrol kandungannya kepada dokter kandungan dan rutin memeriksakannya. Yang keempat adalah kondisi ibu hamil atau usia ibu hamil. Jadi ada beberapa hal yang membuat seorang ibu atau seorang wanita itu berisiko untuk hamil. Di antaranya adalah pertama, pernah memiliki riwayat persalinan yang kurang baik sebelumnya, misalnya pernah mengalami keguguran, pernah mengalami perdarahan pasca kelahiran, dan pernah mengalami bayi lahir mati. Tinggi ibu kurang dari 145 cm, usia ibu di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun, dan memiliki berat badan yang kurang atau terlalu kurus. Selain itu, sang ibu memiliki penyakit kronis seperti tekanan darah yang tinggi dan pembengkakan kelenjar getah bening, serta memiliki penyakit-penyakit kronis seperti asma dan diabetes. Yang kelima adalah keracunan kehamilan. Keracunan kehamilan atau yang disebut dengan toksemia ini adalah gangguan yang muncul pada masa kehamilan dan umumnya terjadi pada masa kehamilan di atas 20 minggu. Gejala yang umum yang dialami pada saat keracunan kehamilan ini adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, dan tingginya kandungan protein pada urin. Cara untuk mengatasi keracunan kehamilan ini adalah dengan cara melahirkan untuk menyelamatkan si bayi dan ibunya. Namun, jika usia bayi terlalu dini untuk dilahirkan, maka dilakukan beberapa cara untuk mengatasi keracunan kehamilan ini. Langkah-langkah tersebut yang dapat diambil adalah dengan menekan tekanan darah tinggi,
dengan cara melakukan bed rest atau istirahat total dan meminum obat yang direkomendasikan oleh dokter. Yang keenam adalah pengguguran. Pengguguran kandungan atau aborsi atau dalam bahasa Latin abortus ini adalah berakhirnya kehamilan sebelum mencapai usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian pada janin. Secara medis, pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Berat fetus kurang dari 1000 gram dan batas usia kehamilan 28 minggu. Pengguguran kandungan ini terjadi karena adanya kelainan ovum atau kelainan kromosom atau penyakit ibu seperti infeksi akut, trauma, kelainan kandungan, dan kelainan endokrin, kelainan hormonal, kelainan plasenta, dan abortus buatan atau sengaja digugurkan. Mengapa pengguguran ini dapat terjadi? Pengguguran ini dapat terjadi karena 1. Melakukan kekerasan fisik di daerah perut. 2. Melakukan penyemprotan atau merangsang rahim dengan menggunakan electric shock. 3. Menggunakan obat pencar. 4. Menggunakan obat-obatan dan bahan-bahan kimia. 5. Mandi air panas. Dan 6. Karena melakukan pekerjaan fisik yang berlebihan. 7. Bayi lahir prematur. Menurut Dr. Suryanto SPOG, spesialis kandungan dan kebidanan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bayi lahir prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau masa kehamilannya. Masa gestasi yang normal adalah 38 minggu hingga 40 minggu. Jadi bayi lahir prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan mencapai 38 minggu. Masa yang kedua adalah masa natal atau masa selama proses kelahiran. Nah, selama proses kelahiran ini ada beberapa gangguan yang dapat menyebabkan anak lahir dalam keadaan kebutuhan khusus. Yang pertama adalah proses kelahiran yang lama dan bayi lahir prematur. Proses kelahiran yang lama ini dapat menyebabkan bayi kekurangan oksigen. Dan bayi juga dapat lahir prematur di mana gejala-gejalanya itu hampir sama dengan bayi normal pada umumnya. Hanya saja proses kelahiran yang lebih awal. Penyebab bayi lahir prematur terbagi dalam 2 hal, yaitu dari sang ibu dan dari sang bayi itu sendiri. Penyebab dari sang ibu yaitu sang ibu pernah melahirkan bayi prematur, pernah mengalami keguguran atau abortus, memiliki riwayat penyakit kronis seperti jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan penyakit gondok. Selanjutnya yaitu sang ibu memiliki rahim yang cukup lemah sehingga rahim akan terbuka sebelum mencapai masa gestasinya. Selain itu, usia kehamilan ibu yaitu di bawah 16 tahun atau ibu yang terlalu tua yaitu di atas 35 tahun. Dan penyebab dari sang bayi itu sendiri adalah kekurangan gizi, berat bayi dalam kandungan kurang dari 2,5 kg, dan posisi bayi dalam keadaan sungsang. Yang kedua adalah kelahiran dengan alat bantu vakum. Vakum adalah persalinan buatan dengan cara menghisap kepala bayi agar keluar lebih cepat. Penggunaan vakum ini dikhawatirkan dapat membuat kepala bayi terjepit dan menyebabkan kecelakaan serta gangguan pada otak. Yang ketiga adalah kehamilan terhormon. Kehamilan yang terlalu lama atau lebih dari 40 minggu ini dikhawatirkan dapat menyebabkan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Sehingga jika ada ibu hamil yang telah melewati masa melahirkan, dianjurkan untuk segera melahirkan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi sang bayi dan ibu itu tersebut. Yang ketiga adalah masa postnatal atau setelah kelahiran. Nah, setelah kelahiran ini masih ada saja beberapa gangguan yang dapat menyebabkan anak dapat berkebutuhan khusus. Salah contohnya yaitu yang pertama, penyakit infeksi oleh bakteri atau virus. Setelah masa kelahiran, dikhawatirkan bayi rentan terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus yang dapat menyebabkan bayi terkena penyakit-penyakit tertentu dan dapat menyebabkan kelainan baik secara fisik maupun secara mental. Nah, salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini adalah penyakit TBC yang menyerang paru-paru anak. Yang kedua adalah kekurangan zat gizi atau nutrisi. Gizi merupakan unsur yang sangat penting yang harus ada di dalam tubuh. Nah, jikalau bayi yang baru lahir mengalami kekurangan gizi, maka bayi tersebut dapat rentan terserang kelainan-kelainan. Kelainan-kelainan ini dapat berupa kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Karenanya, bayi yang baru lahir harus terpenuhi kebutuhan gizinya, baik dari ASI maupun dari makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga adalah kecelakaan. Umumnya, kecelakaan yang terjadi pada bayi adalah jatuh,
terbawa benda tajam, tersedak, tercekik, atau bahkan mengonsumsi obat-obatan dan bahan-bahan kimia yang diletakkan di sembarang tempat oleh orang-orang dewasa. Biasanya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi ini disebabkan oleh kelalaian orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Yang keempat, keracunan. Bahaya keracunan yang sering terjadi pada bayi umumnya disebabkan karena menelan obat berlebihan atau overdosis, menelan cairan kosmetik ibunya, menelan cairan dan bahan-bahan kimia yang ada di sembarang tempat seperti pembasmi serangga, pewangi, dan pupuk. Hal ini disebabkan oleh kelalaian orang dewasa. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa maupun sebagai orang tua harus menjauhkan barang-barang terlarang dan obat-obatan kimia seperti itu dari jangkauan anak-anak, dan bila perlu kita menaruh obat-obatan tersebut di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak-anak kita. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Semoga penjelasan saya dalam video ini dapat